Kejahatan. Apa itu kejahatan? Kejahatan saya artikan sebagai perilaku pelanggaran aturan hukum yang mengakibatkan seseorang dapat dijerat hukuman. Kejahatan terjadi ketika seseorang melanggar hukum baik secara langsung maupun tidak langsung, atau bentuk kelalaian yang dapat berakibat pada hukuman. Seseorang melakukan kejahatan ini dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu faktor sekitar atau lingkungannya, baik lingkungan keluarga, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, keamanan, termasuk dengan pertahanan dengan dunia luar serta penemuan teknologi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Fanya Angel Valentine dengan NIM 2105040131. Nah, untuk kali ini saya akan menjelaskan sedikit terkait mata kuliah kriminologi dengan mengangkat materi tindak pidana kejahatan di laut, yaitu illegal fishing atau penangkapan ikan secara ilegal. Sebelumnya, apa sih itu tindak pidana kejahatan di laut? Ada yang tahu? Langsung saja kita masuk ke materi. Nah, tindak pidana kejahatan di laut. Indonesia merupakan suatu negara yang memiliki wilayah laut yang paling besar di dunia. Terdiri dari ribuan pulau, baik pulau besar maupun pulau kecil. Terjadinya gangguan yang terjadi di wilayah perairan atau wilayah yurisdiksi laut Indonesia yang paling utama yaitu terhadap gangguan pelayaran penumpangan serta barang. Pengertian tindak pidana di laut. Tindak pidana di laut adalah tindak pidana yang hanya terjadi di laut saja dan tidak bisa terjadi di darat, dibedakan dengan tindak pidana umum yang terjadi di laut. Keamanan dan keselamatan bagi para pekerja yang beraktivitas di atas laut sampai saat ini masih terus menjadi pekerjaan rumah yang belum terselesaikan oleh pemerintah Indonesia. Tugas tersebut harus diselesaikan karena kejahatan di atas laut masih terus terjadi dan belum bisa dihentikan. Akibatnya, masih marak tindak pidana kejahatan laut Indonesia dari waktu ke waktu menjadi semakin rawan. Kondisi tersebut harus segera diatasi oleh pemerintah agar seluruh kegiatan yang dilaksanakan di atas laut bisa dilaksanakan tanpa ada rasa kekhawatiran. Koordinator Nasional Destructive Fishing Watch atau DFW Indonesia Muhammad Abdi Sufan menyebutkan sepanjang Januari 2021 saja tindak kejahatan di atas laut Indonesia tercatat hingga 12 kali. Kejahatan maritim itu dilakukan oleh kapal asing, kapal Indonesia, dan warga negara asing atau WNA serta warga negara Indonesia sendiri. Lalu, apa saja bentuk-bentuk tindak pidana yang terjadi di laut? Adapun tindak pidana kejahatan di atas laut yang selama ini marak terjadi di Indonesia meliputi kegiatan penangkapan ikan secara ilegal, penyelundupan lobster, penyelundupan bahan bakar minyak atau BBM, serta penyelundupan narkotika dan obat-obatan terlarang narkoba. Nah, setahu saya ini adalah kasus baru yang terjadi di Indonesia. Penangkapan ikan secara ilegal atau illegal fishing. Apa itu penangkapan ikan secara ilegal atau illegal fishing? Adalah kegiatan perikanan yang tidak sah atau kegiatan perikanan yang dilaksanakan bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perikanan. Definisi ini tertuang dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 37 Permen KP Garing 2017 tentang Standar Operasional Prosedur Penegakan Hukum Satuan Tugas Pemberantasan Penangkapan Ikan secara Ilegal atau Illegal Fishing. Sebagai negara bahari yang sebagian besar wilayahnya terdiri dari laut, illegal fishing tentu saja menjadi salah satu ancaman yang dihadapi di Indonesia. Bukan hanya oleh nelayan lokal, aksi illegal fishing juga dilakukan oleh kapal-kapal asing. Akibatnya, negara mengalami kerugian yang tidak sedikit. Lalu, apa contoh kasus illegal fishing yang pernah terjadi di Indonesia? Nah, contoh kasus illegal fishing yang pernah terjadi di Indonesia yaitu terdapat kapal MV Haifa ditangkap di perairan Wanam, Merauke, tepatnya di Papua pada 26 Desember 2014 lalu.
atas tuduhan pencurian ikan dan berlayar tanpa surat izin pemerintah. Kapal tersebut juga sengaja mematikan automatic identification system, alat pengawasan yang seharusnya terpasang di kapal ikan yang beroperasi di perairan Indonesia. Kapal FIH ini diduga mencuri ikan beku, udang beku, serta ikan hiu martil dan hiu koboi yang dilindungi serta dilarang untuk ditangkap dan diekspor ke luar negeri. Kapal Haifa diduga sudah 7 kali beraksi di Indonesia sehingga diperkirakan merugikan negara sebesar 70 miliar. Namun kapal dengan bobot 3.830 GT tersebut telah lepas. Hal ini berdasarkan vonis yang dijatuhkan Majelis Hakim PN Ambon pada 25 Maret 2015 lalu. Dalam persidangan tersebut, hakim hanya menjatuhkan hukuman denda sebesar 200 juta subsidi 6 bulan kurungan kepada nakoda Zhu Nianli, ketua majelis hakim. Namun, vonis hakim ini sempat menimbulkan polemik lantaran kapal tersebut tidak disita negara dan vonis ringan yang dijatuhkan. Baik, saya rasa cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Terlebih dan kurang mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.